Kita mulai, silakan dirapikan dulu tempat duduknya, tasnya ditaruh di laci atau disimpan di belakang. Terus botol minumnya dirapikan, nggak apa-apa ditaruh di meja tapi yang rapi. Bukunya silakan dikeluarkan dulu, buku yang mau dipakai dikeluarkan. HP-nya dimatikan dulu sebentar, disimpan dulu sebentar. Nanti kalau sudah mau menggunakan perangkat HP atau laptop silakan dikeluarkan, sekarang dimasukkan dulu. Kita mulai dulu ya. Kita mulai dulu. Sudah siap? Ya, masih ada yang siap-siap. Kita tunggu dulu sebentar. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak semuanya? Baik, alhamdulillah. Kelas 12 IPA 1. Semangat? Semangat, alhamdulillah. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Ada berapa ya sepertinya? Ada berapa yang tidak masuk? Baik. Ya. Sepertinya ada beberapa kursi yang kosong, berarti kan ada beberapa yang tidak masuk ya. Gitu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama-sama. Silakan siapa yang memimpin? Farhan atau siapa? Ya, yuk. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, apalagi kita berdoa dulu. Berdoa menurut masing-masing, dimulai. Oke, kita sudah berdoa bersama. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan dalam rangkaian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Khususnya sampai nanti akhir pulang diberikan kemudahan, kesehatan, keselamatan. Enggak hujan apa enggak hujan harapannya? Ya hujan. Nah, siapa saja yang tidak hadir hari ini? Ada ya, Ibu absen dulu ya. Silakan ketika Ibu panggil namanya. Kalau biasanya kalian kalau dipanggil namanya apa? Menyebutkan apa? Perasaan ya? Perasaan hari ini seperti apa gitu kan? Nah sekarang coba kalian ketika Ibu panggil namanya, kalian ucapkan satu kata atau dua kata, kata-kata positif atau untuk motivasi hari ini, biar lebih semangat lagi ya. Jadi misalnya Ismaya Munaf, semangat luar biasa hari ini, gitu ya. Oke, silakan kalau Ibu sebut namanya, silakan ucapkan kata-kata positif atau kata semangat hari ini. Siap? Yang lainnya boleh mikir dulu, siap nggak? mikir dulu kira-kira kata-kata untuk penyemangat hari ini apa? Yang semangat, tapi kalau misalnya ngucapin semangat luar biasa tapi masa lemas ngucapinnya, itu kan kalau semangat berarti kan sesuai perasaan motivasi untuk hari ini. Adinda Syahida, ya. Yuk semangat tapi lemas, ulangi. Adinda Syahida. Yuk. Terus Ahmad Fadilah. Hah? Iya. Semangat dong tapi lemas. Semangat dong. Iya, lebih semangat lagi. Ahmad Fadilah. Aida Rahma Putri. Jangan lemas katanya. Ali Afifah nggak? Ali Afifah? Nggak masuk kenapa? Sakit. Baru hari ini atau dari kemarin? Baru hari ini. Bernesa? Fighting. Faradina? Stay fokus. Farhan Gemilang? Pasti bisa. Jenny, Febriani Janilina kemana? Oh tidak ada. Sakit juga? Sakit. Dari kemarin juga? Apa hari ini? Dari kemarin. Glenn Richard? Sakit juga. Jovita Karen? Ayo bermimpi. Tapi jangan tidur ya. Ayo bermimpi. Maksudnya untuk masa depan. Ayo bermimpi. Terus siapa? Zaki, Muhammad Zaki Ramadan. Semangat jangan turu. Emang kamu tahu arti turu itu apa? Oh ya. Najla Firial. Zikri. Selalu tersenyum. Iya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya yang sudah memberikan kata-kata motivasi untuk diri sendiri, untuk menyemangati diri sendiri pada hari ini. Perlu nggak menyemangati diri sendiri? Perlu. Kalau bukan kita semangat yang timbul dari diri kita sendiri, siapa lagi gitu kan? Makanya kita yang harus menyemangati diri kita sendiri, harus berkata baik dari diri kita sendiri, itu harus berpikir positif, berusaha motivasi diri sendiri. Siapa yang tadi yang sakit? Ada Glenn, terus Jenny, ada Alia, ada Jovita. Siapa lagi? Satu lagi? Glenn, Jenny, Alia. Oh iya, Fadil kan tadi terlambat ya. 3, maaf ya, Jovita. Ada 3 yang sakit, kita doakan semoga diberikan kesembuhan, kesehatan, bisa berkumpul bersama-sama lagi di kelas 12 IPA 1. Oke. Kan mau field trip kan? Dijaga kesehatannya. Kalau mau perjalanan jauh kan harus dalam keadaan fit dan belajar tentang apa semuanya? Tentang sel volta. Kalian masih ingat kemarin kita membahas tentang sel volta ya. Sel volta itu dia kemarin Ibu jelaskan bahwa sel volta itu mengubah dari apa ke apa? Yang keras?
mengubah dari energi kimia menjadi energi listrik. Terus kemarin kita juga sudah belajar tentang susunan dari sel volta. Seperti ini ya susunannya gitu kan. Ini ada 2 wadah ya kan. Kalau digambar ada 2 wadah. Nah ini yang dicelupkan ini sebagai apa ini? Disebut sebagai apa kemarin? Yang dicelupkan ini? Bukan jembatan garam. Apa ini? Apa Farhan? Iya elektroda. Elektrodanya ada berapa? 2. Elektroda satunya sebagai anoda, satunya sebagai katoda. Perhatikan. Terus yang di wadah ini ada apa ini? Ada larutan. Larutan apa? Larutan elektrolit. Nah kemarin kalau anoda itu dia yang kutubnya positif atau negatif? Anoda kutubnya positif atau negatif? Negatif. Terus kalau yang katoda positif. Nah kemudian elektronnya itu dia akan bergerak dari katoda ke anoda atau dari anoda ke katoda untuk aliran elektronnya? Berarti dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, sebelumnya kan kita juga sudah belajar tentang reaksi redoks, reaksi reduksi, reaksi reduksi, reaksi oksidasi. Nah, kalau di anoda itu dia terjadi reaksi apa? Oksidasi atau reduksi? Oksidasi. Kalau di katoda terjadi reaksi apa? Terjadi reaksi reduksi. Oke. Kalau oksidasi itu melepas elektron atau mengikat elektron? Oksidasi melepas elektron ya. Kalau reduksi mengikat. Oke, Ibu kasih contoh ini misalnya Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Ini reaksi reduksi atau reaksi oksidasi? Dalam kehidupan sehari-hari, sel volta itu untuk apa toh? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya, kan tadi katanya sel volta itu adalah sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, itu untuk apa? Contohnya, tahu nggak? Aki, kata Zikri aki, terus apa? Baterai. Baterai untuk menyalakan apa? Senter. Menyalakan apa? Misalnya HP. Terus menyalakan apa lagi? Apa? Jam dinding. Tapi tuh ada senter, kemudian ada lampu motor ya. Kalau senter dia bisa menyala karena ada apanya? Baterai. Motor bisa di starter, nyala lampu seinnya bisa hidup karena ada aki. Nah, keduanya itu merupakan contoh penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Harus kalian ingat bahwa tadi konsepnya sel volta itu harus ada apa? Anoda dan katoda. Susunan utamanya harus ada elektroda yaitu berupa katoda dan anoda. Terus ada apa lagi? Ada larutan elektrolitnya itu. Nah, kita hari ini mau ngapain kira-kira? Selama 2 jam ke depan kira-kira kita mau ngapain? Kita akan belajar tentang apa? Oke, kata Zaki mau discuss. Mau ngapain lagi kira-kira? Oke, Ibu jelaskan sebentar ya. Kira-kira kita nanti mau ngapain? Yang pertama, kalian nanti akan bertemu dengan suatu masalah. Hidup ini penuh dengan masalah? Iya. Nanti kalian akan memecahkan atau menjumpai suatu masalah gitu yang harus kalian cari solusinya seperti apa. Nah, kemudian nanti kalian santai saja, masalahnya tidak diselesaikan secara sendiri-sendiri. Kalau masalah sendiri kan terasa berat ya. Tapi kalau diselesaikan bersama-sama, nanti kalian akan berkelompok, bergabung, nanti kalian bisa saling bertukar pikiran. Jadi masalahnya akan terselesaikan secara lebih ringan. Setelah itu, kalian mau ngapain? Nanti kalau sudah berkumpul dengan kelompoknya, kalian cari solusi dari masalahnya itu tuh apa solusinya. Dengan cara diskusi, kemudian mengkaji literatur, boleh. Kalian mau buka website, silahkan, monggo. Di LKPD juga sudah Ibu sajikan video-video, kalau mau dilihat silahkan, monggo, bebas. Tapi tidak keluar dari konteks yang kita pelajari. Mau tiktokan ya nggak boleh, nanti dulu gitu kan. Terus setelah itu nanti kalian akan diminta setelah menemukan solusi, silahkan kalian nanti untuk merancang apa yang harus kalian lakukan. Nanti kalian menemukan apa di LKPD sudah Ibu bagi ya. Kita akan belajar tentang pembangkit listrik dengan menggunakan bahan sehari-hari. Kalau misalnya kita menggunakan bahan sehari-hari, apakah bisa menghasilkan arus listrik? Nah, nanti kalian cari gitu kan, nanti bisa apa enggak ya kira-kira. Kalau misalnya baterai itu kan, kemudian aki itu memiliki pengaruh dalam lingkungan enggak, ramah lingkungan apa enggak, mengganggu kesehatan apa enggak. Coba kita cari, nanti kalian diskusikan, ada enggak gitu
yang bisa menghasilkan listrik, tapi dari bahan-bahan yang sederhana, bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nanti kalian cari, kalian kan belum pernah kemarin, kalian belum kan, gitu kan. Nah, nanti harapannya kalian bisa merancang, kemudian merangkai, serta diuji coba yang sudah kalian rangkai itu. Tulis kelompoknya. Enggak, ini satu kelompok nanti. Ya, apel. Juru kunci apa tadi? Nanas. Sama tomat. Udah gak tulis tomat. Jeruk. Jeruk udah. Apalagi ya? Ya, lemon. Siapa? Adinda? Oh, Aidan. Limin bolu sayurnya mau buat ya? Kalau kamu pakai lemon ya lemon aja. Nih, CU kan tembaga, FN mana FN? Ini di atas. N0-nya gedean mana FN sama CU? Gedean. Zaki udah nemu apa Zaki? Apa nemu apa? Apel. Nah, nanti di bagian bawahnya itu dijawab mengapa apel itu dia dapat digunakan sebagai sumber arus listrik. Kenapa? Ada larutan elektrolit kan? Nah, dalam buah-buahan itu atau dalam sayuran itu mengandung apa? Larutan elektrolit apa? Apakah mengandung asam? Kan larutan elektrolit ada asam kuat, garam, ya kan, kemudian basa kuat. Nah, kalau dalam itu buah-buahan yang kalian cari itu larutan mengandung apa? Larutan Lampunya biar belum? Iya, harus ada dokumentasi. Karena nanti laporannya dibentuk dalam bentuk video, ada yang bentuk laporan tertulis. adalah untuk dapat merancang, merangkai, menguji cobakan, dan mengevaluasi set alat pemangkit listrik sederhana dengan menggunakan bahan sehari-hari agar dapat menghasilkan arus listrik. Alatnya ada kabel, listrik boya, lampu LED, paku besi, kawat tembaga, speedometer. Bahannya ada 4 buah dinding hulu. Alasan memilih bahan tersebut, itu kami memilih bahan tersebut karena dinding hulu tersebut mengandung asam yang kuat dan air yang cukup banyak. Oke, tadi kita sudah melakukan kegiatan apa? Melakukan uji coba set pembangkit listrik dari bahan sederhana atau bahan sekitar ya sehari-hari. Ada yang menggunakan belimbing ulu, terus ada yang menggunakan apa lagi? Tomat, terus ada yang menggunakan jeruk nipis, ada yang menggunakan pisang. Kalau misalnya apa namanya tadi ada berapa yang belum nyala, nanti coba bisa besok dimaksimalkan lagi coba kalau mau masih ingin mencoba. Kenapa itu bisa menjadi salah satu aplikasi self volta dalam kehidupan sehari-hari? Kalau misalnya kita kepepet nih, kepepet lampu mati di tempat gelap, kira-kira bisa menjadi salah satu alternatif nggak? Hah? Bisa menjadi salah satu alternatif nggak kira-kira Jen? Bisa tapi ribet kata Jenny. Kalau lilin kan lebih apa Jen? Iya. Oh, ini lebih ribet kata Jenny itu kan. Ya nggak apa-apa, yang penting sebagai pengetahuan wawasan kita bahwa buah-buahan itu bisa menghantarkan arus listrik, menghantarkan listrik. Kenapa dia bisa menghantarkan listrik? Olive. Kenapa buah-buahan itu dia bisa menghantarkan listrik? Mengandung larutan elektrolit dalam buah-buahan. Ada kandungan elektrolitnya, kandungan airnya, ada kandungan garamnya, sehingga dia bisa menjadi apa? Penghantar listrik. Nah, harus ada apa biar dia bisa menghantarkan listrik? Harus ada katoda dan anodanya. Katoda dan anodanya kalian tadi memakai apa? Katodanya menggunakan kawat tembaga, anodanya menggunakan paku. Tembaga sama paku itu kan besi ya. Tadi kan menggunakan paku besi kan? Berarti tembaga itu Cu, Fe itu besi. Kalian tadi sudah mencari juga enol sel tembaga sama paku besaran mana enol selnya? Fadil. Kamu dari tadi nggak ini loh. Tembaga sama paku gedean mana enol selnya? Tembaga. Berapa besarannya? Plus. Kalau besi minus. Makanya tembaganya dia sebagai katoda, terus besinya sebagai anoda. Itu tidak menggunakan jembatan garam. Aplikasi self volta yang tidak menggunakan jembatan garam. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada apa? Sama-sama ke siapa? Sampai di sini ada pertanyaan apa tidak? Cukup? Cukup. Oke, kalian sudah melakukan pekerjaan dengan baik ya, tugas dengan baik, sudah membawa alat dan bahan. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas partisipasinya. Untuk pekan selanjutnya, nanti kita masuk ke materi
senyawa turunan alkana atau masuk materi gugus fungsi ya. Nanti dipersiapkan. Sebelumnya nanti kita mungkin ada ulangan dulu terkait sel volta. Sel voltanya kan belum selesai kan, belum mendapat nilai ulangan hariannya. Itu saja. Silakan duduk yang rapi dulu. Pras mau duduk di mana? Semakin cepat semakin pulang ya. Sampahnya diambil dulu, Seval. Oke. Cukup ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasi anak-anak kelas 12 IPA 1 semuanya. Kita cukupkan, ditutup dengan doa mungkin ya, karena sudah jam terakhir. Ulang, silakan dipimpin doa. Siapa yang memimpin doa? Zaki mau duduk di mana? Ya, dipimpin doa sekalian Zaki. Siap. Siap. Doa baik. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, hati-hati di jalan ya. Sampai pulang.